magnetic flux atau flux magnet, dan induksi EMF. Nah, saya kira kita sudah tidak asing lagi dengan magnetic flux atau flux magnet ya. Kalau kuat medan magnet kan saya kira kalian sudah familiar. Kuat medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kuat berarus yang sangat panjang itu kita bisa cari dengan rumus mu0 kali mu0 I per 2πr. Jadi suatu medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang membentuk loop tertentu itu kita bisa cari dengan ini. Nah, sekarang flux magnet. Flux magnet ini rumusnya sebenarnya itu sama dengan B dikalikan dengan A. Dengan syarat medan magnet itu tegak lurus dengan bidang yang ditembusnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita punya suatu bidang. Nah, kita punya suatu bidang datar. Lalu bidang datar ini ditembus oleh suatu medan magnet. Ini kita anggap dia tegak lurus ya. Medan magnet ini menembus bidang ini dengan luas A secara tegak lurus. Jadi dia menembus secara tegak lurus, maka flux magnet yang menembus luasan A ini sama dengan B kali A. Atau misalkan di rumusnya biasa karena di buku itu dituliskan di sini B kali A cosinus theta. Tetanya ya. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak tegak lurus? Bagaimana kalau misalkan kita punya suatu bidang datar yang kita lihat dari samping? Nah, ini bidang datar kita lihat dari samping, dia akan seperti ini. Cuma ada garis horizontal saja. Nah, kalau misalkan dia ditembus tegak lurus, berarti kan dia 90 derajat. Maaf. Kalau misalkan dia ditembus tegak lurus seperti ini, maka fluxnya itu sama dengan B kali A. Nah, sudut yang dimaksud di sini adalah sudut yang dibentuk oleh flux ini dengan vektor normal dari bidang yang ditembusnya. Ini vektor normal ya. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, kalau misalkan medan magnetnya itu dia paralel atau berimpit dengan vektor normal ini, berarti kan sudutnya itu sama dengan 0. Kan dia berimpit. Sudutnya sama dengan 0. Sedangkan cos 0 itu sama dengan 1. Berarti flux magnet yang menembus luasan ini sama dengan B kali A. Tapi sekarang misalkan fluxnya itu dia menembus permukaan bidang ini dengan sudut tertentu. Nah, kita gambarkan vektor normalnya akan seperti ini. Maka inilah tetanya. Inilah tetanya. Jadi tetanya itu bukan di sini ya, bukan di sebelah sini, tapi yang ini tetanya. Oke, jadi saya kira ini kita cuma mereview saja soal SMA dulu ya. Nah, jadi semakin luas area yang ditembus oleh medan magnet itu, maka flux magnetnya semakin besar juga, atau semakin kuat medan magnetnya, maka semakin besar juga flux magnetnya. Oke, jadi seperti itu. Ini ada soal yang menarik di buku ya. Membandingkan flux magnet yang menembus daerah tertentu di permukaan bumi. Di pertemuan yang lalu itu kan kita sudah bahas bahwa bumi itu sebenarnya punya medan magnet juga. Jadi kalau misalkan kita gambarkan bumi di sini, gambarkan bumi. Misalkan ini adalah kutub utara bumi, kutub utara
geografis, secara geografis ya. Maka saya mau tanya dulu satu orang di sini. Coba si Ahdan, ada nggak Ahdan ini? Hadir, Pak. Ahdan? Hadir, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Nah ini garis gaya magnet ini dari mana ke mana, Ahdan? Garis gaya magnet dari utara ke selatan, Pak. Utara ke selatan begini. Iya, Pak. Kalau si Antonius Januario, Iya Pak, kenapa Pak? arah garis gaya magnet bumi itu dari mana ke mana? Apa dari utara ke selatan sama dengan si Ali Akdan tadi? Sama Pak kayak Sama Agde Ahmad, dengan si Akdan. Ahmad, Akdan dari utara ke selatan Pak. Ini kutub geografis bumi ya, kutub bumi secara geografis. Tapi biasa orang katakan ini kutub utara. Ini kutub selatan atau Antartika ya. Oke, saya butuh pendapat lain lagi. Coba siapa ya? Perempuan barangkali ini. Asami. Asami, kalau kamu gimana? Apakah dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara? Arah yang saya tanyakan ini arah garis gaya magnet bumi. Sama ya, dari utara ke kutub selatan. Oke, ada 3 pendapat di sini dan sama semua. Dan sayang sekali ya, kalau kamu betul-betul menyimak apa yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Arah garis gaya magnet bumi itu dari selatan ke utara. Kenapa demikian? Itu saya sudah jelaskannya. Misalkan kalian punya magnet utara selatan. Lalu di sini ada magnet, di bawahnya ada magnet ya. Nah sekarang saya tempatkan magnet ini dalam posisi ini. Ternyata magnet itu diam di tempat. Maka di sini ini kutub magnet apa ini, utara atau selatan? Coba si Januario, di sini kutub apa ini Januario? Utara atau selatan? Jadi magnetnya ini diam. Halo? Wow, sudah kabur dia. Alia, ya coba. Alia ya. Ada nggak Iya, kamu? Pak. Iya, Pak. Di sini kutub apa? Magnetnya ini diam. Jadi saya dekatkan ada 3 buah magnet di sini. Saya buat dia dalam posisi ini. Jadi ketiga-tiganya itu saya jejer. Dan ternyata setelah saya jejer, magnet ini diam, yang di tengah ini diam. Maka di sini kutub apa? Kutub utara atau selatan? Nggak tahu. Coba Asami. Asami, kamu masih ada nggak? Masih ada Pak. Ini kutub utara atau selatan? Agar kutub utaranya diam Pak. Kutub Mm-mm. utara maksudnya. Ini kutub apa? Utara atau selatan? Aduh. Jadi magnet itu kalau kutubnya berlawanan, dia pasti kan akan saling tarik menarik kan. Ini selatan, ini utara, ini selatan, oke? Makanya saya bilang ini diam di tempat karena ya ini ditarik ke atas, ini ditarik ke bawah, oke? Izin bertanya, Pak. Kenapa? Kalau misal dibalik jadi saling mendorong begitu, apakah bisa, Pak? Jadi itu kutub utara yang di bawahnya kutub selatan jadi, Pak. Jadi didorong, dia tetap diam di tempat gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini pertanyaan saya, jadi kejadiannya itu adalah magnet yang di tengah ini dalam posisi diam, ini diam. Kalau dia diam, berarti ini sudah pasti di sini selatan, di sini utara.
Karena kalau di sini misalkan selatannya, di sini utaranya lalu di sini selatan, kemudian di bawah sini selatan lalu di sini utara, magnetnya ini pasti akan berputar. Dia akan berputar. Oke? Dia Oh akan iya Pak, berputar baik. pasti. Dia cari ini pasangannya, ya kan? Maka saya tadi bilang ini magnetnya diam. Kalau dia diam, ini apa ini tanda kutub di atas sama di bawah. Oke, dipaham ya? Baik Pak, paham Pak. Nah, saya ke gambar ini. Kalau kamu di sini ada di Indonesia misalkan, aduh saya tidak tahu ini gambar peta bagaimana. Terus di bawah ini ada di Pulau Jawa di bawah sini ya. Lalu kamu pegang magnet di sini. Magnetnya itu kutub utara, utara, selatan. Nah, pastinya magnet yang punya kutub utara ini, kutub utara magnet, pastikan dia akan selalu mengarah ke kutub utara bumi kan? Iya kan? Sementara kutub selatan magnet yang kamu pegang itu, dia akan selalu mengarah ke kutub selatan bumi. Iya kan? Ini saya maksudkan ini kutub selatan geografis bumi. Oke? Nah, coba kamu lihat di sini. Coba kamu bandingkan dengan penjelasan saya di sini. Kalau misalkan kamu pegang magnet di permukaan bumi, maka kutub utaranya itu akan menunjuk ke kutub utara geografis bumi, sedangkan kutub selatannya akan menunjuk ke arah kutub selatan geografis bumi. Nah, ini cuma bisa terjadi jika di kutub utara bumi itu ada kutub selatan medan magnet. Di kutub selatan bumi secara geografis ada kutub utara medan magnet. Kutub utara dari suatu medan magnet ini kita maksudkan adalah medan magnet bumi ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini kalau di kutub utara bumi secara geografis itu ada kutub selatan magnet bumi. Oke, jadi bedakan ya kutub kutub secara geografis. Kutub secara geografis itu beda dengan kutub secara magnetik. Kutub magnetik. Oke, dipaham ya? Kalau tidak, kalau bingung ini ditanyain aja ya. Karena inilah kejadian sebenarnya. Kalau kutub geografis bumi itu nah, ada di daerah Arktik ini, daerah Arktik. Kalau kutub selatan geografis bumi, kutub geografis bumi bagian selatan itu ada di Antartika. Tapi kalau kutub magnetik bumi itu kebalikannya. Makanya kalau kamu pegang magnet, kutub utaranya itu selalu menunjuk ke arah utara kutub utara bumi secara geografis karena di kutub utara bumi secara geografis atau di kawasan Arktik sana, disitulah kutub selatan magnetik bumi. Oke, dipaham ya? Saya tidak usah ulang lagi karena ini Pak izin bertanya Pak. kenapa? Eh, Berarti selama ini mempengaruhi untuk kompas sendiri itu medan magnetnya bumi Pak ya? Iya, medan magnetnya bumi. Nah, kalau kutub geografis itu cuma sebutan saja ya, cuma sebutan saja. Tidak mungkin kita apa itu kutub utara magnet, tidak bisa kamu balik karena ini cuma sebutan saja nih, cuma sebutan. Jadi katanya karena magnet kalau kita pegang di permukaan bumi kutub utaranya selalu menunjuk ke atas, maka kita sebut di atas itu kutub utara, tapi itu sebutan apa itu kutub secara geografis ya, itu secara geografis saja. Tapi faktanya itu adalah Baik Pak, di terima kutub kasih Pak. utara. Iya. Oke, ini saya kira semua dipaham ya. Nah, kalau misalkan saya tanyakan bagaimana garis gaya magnet bumi, bagaimana arah garis gaya magnetik bumi dari selatan ke utara, dari kutub selatan bumi secara geografis ke kutub utara bumi secara geografis, dari Antartika ke Arktik. Nah, inilah kejadian sebenarnya. Oke. Oke, mudah-mudahan kalian paham semua ini. Saya tidak usah ulangi lagi. Kalau ditanyakan di mana kutub utara bumi, kutub utara apa dulu ini secara geografis atau secara magnetik? Karena beda. Nah, itu berkebalikan. Oke. Saya lanjut lagi.
hukum induksi Faraday dan hukum Lenz. Oke, kita langsung ya ke hukum Lenz. Nah, ini hukum Lenz, tapi dalam bahasa Inggris. Tapi langsung saya translate. Arus listrik yang diinduksikan oleh suatu EMF, arus listrik yang dihasilkan oleh EMF yang diinduksikan itu mengalir pada arah yang menghasilkan medan magnet yang melawan arah dari perubahan fluksnya. Nah, ini apa ya? Kata-katanya agak suka dipahami memang. Barangkali saya gambarkan saja. Nah, katanya di sini arus listrik yang dihasilkan oleh EMF induksi kita sebutnya. Arus listrik yang dihasilkan oleh EMF induksi. EMF atau GGL ya. Gaya gerak listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh GGL induksi dari sini akan mengalir ke arah tertentu, yang menghasilkan medan magnet di mana flux magnetnya akan melawan di sini perubahan flux asalnya atau flux yang membangkitkan GGL-nya. Oke, sorry, tulisan saya jelek ini. Yang penting kalian bisa baca. Mudah-mudahan kalian bisa baca. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah melawan perubahan flux asal. Jadi yang dia lawan itu bukan kuat flux asalnya, bukan besar flux asalnya yang dilawan, tapi perubahan yang dia lawan. Oke. Nah, kita ambil contoh seperti ini ya. Suatu kawat berarus. Nah, saya ambil ini contoh, ada suatu kawat berarus. Arah arusnya itu ke atas. Arah arusnya ke atas. Lalu di sini ada suatu inti besi. Ada suatu inti besi di sini. Oke, ada suatu inti besi di sini. Ini arah arusnya ke atas ya. Harus saya mau cek lagi nih. Pada masih ada belum? Coba si Bidara. Bidara Paraswati ada nggak? Ya, Pak. Nah, Ini kemana arah medan magnetnya? Apakah kemana ke arah medan magnetnya? Yang di kawat ini. Apakah begini? Ke dalam. Iya, kayak gitu. Ke dalam atau keluar? Begini. Iya, ke dalam. Oke, ya ke dalam ya. Berarti saya bisa bilang di sini. Karena arusnya ke atas. Oke, jadi kalian bisa pakai kayak tangan kanan ya. Bisa apa itu? Pakai jempol kayak gini. Jadi kalau arusnya ke atas, maka inilah arah medan magnetnya, arah flux magnetnya. Atau saya bisa tulis di sini, dia seperti ini. Ini tanda dot, lalu di sini cross.
Gitu ya. Jadi kalau cross itu dia meninggalkan pengamat, kalau dot itu dia mendatangi pengamat. Oke, dipaham ya. Kemudian nah kita lihat di sini. Jadi karena ini inti besinya itu dekat dengan kawatnya, maka kita bisa gambarkan di sini seperti ini. Jadi dia nyebrang ke sini. Oke, dipaham ya. Nah, terus di sini dia barangkali gambarnya. Mau tanya satu orang lagi nih. Ada nggak? Si Jabarista. Jabarista ada nggak? Lenyap dia. Coba si Fariski ada? Hadir, Pak. Fariski ini arusnya kemana? Yang dalam inti besi ini? Arah arusnya dari kiri ke kanan, Pak. Gini. Iya, Pak. Oke, dari kiri ke kanan. Apakah betul dari kiri ke kanan? Belum tentu. Ini belum tentu dari kiri ke kanan. Jadi saya cuma pancing saja. Karena kalau kita lihat di pernyataan hukum les di sini, katanya dia akan melawan perubahan flux asalnya. Dia akan melawan perubahan flux asalnya. Sedangkan di sini saya baru tentukan arah arusnya saja. Kita baru tahu di sini arah fluxnya. Sementara perubahan fluxnya itu kita belum tahu. Kita belum tahu arah perubahan fluxnya. Kita belum tahu perubahan fluxnya. Perubahan flux itu cuma dua tandanya, apakah dia positif atau negatif. Oke, kita lihat ya. Itu sebenarnya contohnya ada di buku. Di halaman ini dia. Nah, baik. Jadi di sini kita apa itu? Kalau kita lihat hukum induksi GGL ya. Di sini cuma bisa mengalir arus kalau ada tegangan. Kalau tidak ada tegangan, ya tidak ada arus. Nah, di sini cuma bisa ada tegangan kalau fluksnya ini dia berubah terhadap waktu. Nah, fluksnya cuma bisa berubah terhadap waktu kalau arusnya berubah terhadap waktu. Ini seperti logikanya. Jadi di sini dari arus dulu, lalu ke flux, lalu ke GGL, lalu ke arus. Kalau dia konstan, arusnya konstan, maka tidak ada flux yang berubah terhadap waktu. Tidak ada GGL dan tidak ada arus. Tapi kalau fluxnya dia berubah terhadap waktu, maka kalau arusnya berubah terhadap waktu, maka ada flux yang berubah terhadap waktu, GGL akan tereduksikan, maka akan mengalir arus. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan saya katakan seperti ini, arus yang mengalir di konduktor ini, dia semakin lama semakin meningkat atau semakin besar. Jadi kalau misalkan saya plot arusnya ya, arus waktu, semakin lama dia semakin besar. Oke, berarti perubahan arusnya di sini positif. Perubahan arusnya positif. Perubahan fluxnya positif juga. Saya ada garis lagi di sini ya. Misalkan di sini saya buat garis fluxnya itu seperti ini. Misalkan ini fluxnya dan ini adalah arusnya. Ini flux, ini arus. Oke, jadi arusnya itu semakin lama semakin meningkat terhadap waktu. Berarti perubahan arusnya itu positif. Perubahan fluxnya positif juga.
Perubahan fluksnya positif. Nah, kalau begitu, katanya si hukum Lenz itu, arus yang dibangkitkan di sini, arus yang dibangkitkan di koil ini, itu akan melawan perubahan flux yang membangkitkannya. Akan melawan perubahan flux yang membangkitkannya. Kalau misalkan di sini arah arusnya dia ke atas, kalau misalkan arah arusnya ke atas atau dari kiri ke kanan, maka arus ini akan membangkitkan flux magnet dari arahnya itu seperti ini. Nah, kalau arahnya seperti ini, maka dia akan melawan arah flux yang membangkitkannya. Nah, jadi flux yang membangkitkannya itu dia arahnya dia begini juga. Nah, ini kalau kita teruskan dia akan seperti ini. Jadi dia apa ya? Satunya begini, satunya begini. Jadi saling melemahkan. Nah, ini dia arah arusnya. Jadi benar dari kiri ke kanan. Kalau misalkan kamu buat arah arusnya dari kanan ke kiri, maka dia akan sering menguatkan fluxnya, dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi dia. Ingat, kalau tidak mengerti langsung tanyakan ya. Bisa saya gambar kali ini. Oke, ini kalau misalkan arusnya makin lama makin naik atau makin besar. Tapi kalau sebaliknya, arusnya itu makin lama makin kecil. Arusnya makin lama makin kecil. Arah arusnya tetap sama ke atas. Arah arus yang mengalir dalam kawat ini itu tetap dari bawah ke atas. Tapi makin lama arusnya itu makin kecil. Kalau arusnya makin lama makin kecil, berarti itu kita gambarkan lagi ya. Kita gambarkan lagi di sini. Nah, kita ambil satu titik di sini. Dia akan seperti ini. Ini arus, ini waktu. Nah, arah perubahannya ini negatif. Arah perubahannya negatif. Perubahan arusnya itu negatif. Nah, kalau perubahan arusnya negatif, maka arah arusnya yang diinduksikan di sini, arah arus yang mengalir pada inti besi ini, dia arahnya ke sini. Jadi kebalikannya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi arah arus yang diinduksikan di sini itu tergantung tanda perubahan, tergantung tanda perubahan flux magnet dan arahnya juga ya, arah flux magnet. Nah, ini kita harus tahu dua ini, arah fluxnya, kemudian tandanya, tanda perubahannya. Kalau arah fluxnya saja tapi tidak tahu tandanya, maka kita tidak bisa tentukan arah arus yang diinduksikan di sini. Oke, jadi ada dua hal yang kalian harus tahu dulu untuk menentukan arah arus yang diinduksikan oleh suatu flux magnet yang berubah terhadap waktu. Oke, paham ya? Jadi Izin, pertama itu kan, ya kenapa? Saya belum mengerti yang bagian menentukan cara perubahan fluxnya itu, Pak. Tadi masih bingung, Pak. Perubahan fluxnya. Iya. Nah, jadi arah perubahan fluxnya itu dia positif kalau dia nilainya semakin bertambah atau semakin besar terhadap waktu. Kalau kalau besar fluxnya dia semakin berkurang dengan bertambahnya waktu, maka tandanya itu negatif. Tandanya negatif. Jadi seperti ini. Saya gambarkan ulang barangkali biar kalian mengerti ya. Satu. Oke, pertama di sini ada arus yang mengalir. Arahnya ke atas. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan arah arus yang mengalir di sini, yang di inti besi ini? Itu adalah yang kita perlu ketahui. Pertama adalah arah arusnya.
arah arus yang ada di koil yang pertama ini. Kita sudah tahu arahnya ke atas. Yang kedua adalah tanda perubahan arusnya. Tanda perubahan arusnya. Oke, tanda perubahan arusnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau dia seperti ini kan seperti ini dia arah fluxnya ya. Di sini dia mendatangi kamu, kemudian di sini dia menjauh kita. Tapi kalau misalkan di sini kamu letakkan inti besi, maka kita bisa buat seperti ini. Ya, biar nah ini saya buat dia berhimpit. Nah, kalau saya buat dia berhimpit, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi paham ya? Dia akan seperti ini. Jadi dia melingkar ini. Medan magnetnya dia melingkar di sekitar kawat ini, di sekitar kawat dan di sekitar inti besinya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh iya, kita sudah tahu arah arusnya. Kemudian yang kedua itu kita harus cari tahu arah perubahan arusnya. Kalau misalkan arusnya itu semakin lama semakin naik, bisa gambarkan seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini, tergantung kondisi arus dalam kawatnya. Pokoknya dia semakin naik, semakin bertambah dengan bertambahnya waktu. Nah, arah arusnya ke atas. Sekarang kita tahu bahwa perubahan arah arusnya ini positif. Nah, berarti arah arus yang mengalir di sini itu dia dari kiri ke kanan. Kenapa dari kiri ke kanan? Karena kita kalau kamu mau gampang, itu tebak dulu pertama. Kalian tebak dulu. Kalau misalkan kira-kira arusnya itu dari kiri ke kanan, maka yang terjadi adalah di sini akan ada dot di sini cross, dot cross, di sini juga dot cross. Jadi dia berputar ya. Oke, dia berputar. Ini saya perbesar sedikit kembali. Ini kalian itu coba-coba dulu, tes dulu. Misalkan kalau arah arusnya itu dia seperti ini, maka dia akan menghasilkan flux magnet dengan tanda seperti ini. Oke, jadi dia itu seperti ini ya. Di sini ada flux magnet yang berasal dari kawat sebelahnya, tandanya cross. Oke, tandanya cross di sini juga cross. Nah, sekarang ini sudah terindukasi arus, maka dia akan menghasilkan flux sendiri juga. Dia akan menghasilkan fluxnya sendiri. Dan di sini dot. Nah, di sini dot. Nah, jadi kalian sudah bisa bayangkan di sini ya. Ini ada cross, ada dot. Di region ini ada cross, ada dot. Ada cross, ada dot. Nah, artinya flux yang ada di sini itu akan saling melemahkan. Atau kita bisa bilang flux yang dibangkitkan oleh arus yang mengalir di inti besi ini akan melawan flux yang dibangkitkan oleh arus yang mengalir pada kawat ini. Pada kawat 1, kita sebut saja kawat 1. Dan ini inti besi 2 ya.
Berarti tebakan kamu sudah benar ini. Tebakan kamu sudah benar. Tebakan kamu sudah benar. Oke, ini cara pertama ya. Cara pertama karena kadang-kala itu ada suatu konstruksi yang kalau kita tentukan langsung itu agak rumit. Nah, cara yang kedua itu bisa dari arah itunya. Kita bisa langsung tidak menebak ya. Kita langsung gambarkan itunya. Kita gambarkan arah flux magnetnya karena katanya hukum Lenz itu arus yang dimungkinkan karena ada induksi GGL itu akan menghasilkan flux magnet yang akan melawan flux asalnya. Flux asalnya ini maksudnya adalah flux yang membangkitkan GGL tersebut. Nah, kalau seperti itu, nah berarti kita akan gambarkan di sini ada flux yang melawan flux originalnya atau flux asalnya. Jadi kalau di sini kali berarti di sini ada dot di sini. Nah, kalau di sini dot berarti di sini cross. Nah, ada dot cross berarti langsung kalian gambarkan itunya. Kalian gambarkan arah flux magnetnya. Nah, dia akan melingkar begini. Dia akan melingkar. Nah, kalau dia melingkar berarti ya tinggal kalian gambarkan arah arusnya pakai kaidah tangan kanan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kaidah tangan kanan itu itu dia bisa kita gunakan untuk menentukan arah arus berdasarkan kebalik menentukan arah flux magnet dari arah arusnya. Jadi kita bisa tentukan, kita bisa gunakan dia untuk menentukan flux magnet berdasarkan arah arusnya. Ada kawat, arah arusnya ke atas, maka arah flux magnetnya dia melingkar seperti dia melingkar. Jadi datang dari bawah sini, datang dari belakang layar ke kamu, lalu dia meninggalkan kamu lagi. Nah, oke, jadi di sini kita bilang, oh di sini sudah ada flux yang dibangkitkan oleh arus yang mengalir pada coil 2. Kalau sudah ada fluxnya berarti arusnya kemana? Arah arusnya kemana ya? Dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah di sini. Masih bingung? Jujur aja kalau masih bingung ya. Nanti kita lihat di mana itunya, di mana bingungnya. Oke, siapa lagi masih belum paham? Izin bertanya Pak. Ya. Kalau arah arusnya itu ke bawah berarti arahnya beda lagi ya Pak? Ya, kalau arah arusnya ke bawah, nah itu beda lagi. Nah, kalau arah arusnya ke bawah, kalian harus cari tahu lagi perubahan arusnya itu tandanya apa, positif atau negatif. Jadi tidak serta-merta kita tahu arah arusnya, maka kita bisa tahu arah arus yang diinduksikan itu bagaimana. Tidak bisa seperti itu. Harus ada dua yang harus bisa kalian pahami. Harus kalian tahu. Yang pertama itu adalah arah arusnya. Saya ulangi lagi ya, arah arusnya. Yang kedua adalah tanda perubahan arusnya. Nah, ini dia. Oke. Arah arusnya dan tanda perubahan arusnya. Nah, itu kalau misalkan induksi itu ya, induksi arus ya. Ini kalau misalkan induksi arus. Masih ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau misalkan dia ke bawah di sini, kalau dia ke bawah, arusnya ke bawah. Nah, berarti kan dia di sini cross, di sini dot kan. Harus di sini cross, di sini dot. Nah, kemudian kalau dia positif. Kalau arah arusnya ke bawah. Kalau dia arah arusnya ke bawah, terus dia positif juga, makin lama makin naik atau meningkat terhadap waktu. Maka tentunya di sini kebalikannya ya. Ntar saya gambar ulang lagi.
Oke, jadi dia ke bawah. Arah arusnya ke bawah dan dia meningkat terhadap waktu. Jadi arusnya itu makin lama makin besar. Arusnya makin lama makin besar. Berarti di sini sekarang cross ya. Di sini cross. Lalu di sini dot. Cross, dot, dan dot. Nah, bagaimana arah arus yang mengalir di loop ini, di loop yang di sebelahnya, di kawat yang sebelahnya? Nah, caranya itu kita langsung gambarkan di sini. Karena dia positif, maka arus yang mengalir di sini harus menghasilkan flux magnet yang melawan flux yang dibangkitkan oleh kawat yang pertama ini. Nah, kalau dia fluxnya melawan, berarti di sini kalian harus gambarkan cross, lalu di sini dot. Nah, kalau di sini cross, di sini dot, berarti kan dia di sini keluar dari layar, terus dia masuk ke sini, lalu dia berputar ke belakang di sini. Nah, gini dia. Oke, dari sini keluar, lalu masuk kembali ke dalam. Nah, berarti di sini arah arusnya kemana? Arah arusnya ke sini. Jadi kalian ilustrasikan saja ya, bayangkan saja pakai tangan kananmu sendiri. Arah arusnya dari kanan ke kiri, atau dari sini dari atas ke bawah, sini dari bawah ke atas. Oke, dipaham ya? Nah, kalau sudah paham lagi, kalau sudah paham semua, saya lanjut lagi. Izin bertanya, Pak. Apa? Jika perubahan arus terhadap waktunya itu negatif, apakah pada inti besi itu mengalir arus? Iya. Yang penting ada perubahan arus. Kalau di sini ada perubahan arus, maka ada perubahan flux, ada perubahan besar flux. Kalau ada perubahan besar flux, maka akan tereduksikan GGL. Kalau ada GGL, maka akan ada arus yang mengalir pada rangkaian ini. Jadi lihat di sini. Ini dia. Kalau dia konstan, tidak ada flux. Kalau ada arusnya konstan, maka fluxnya konstan juga. Fluxnya konstan, tidak ada GGL yang terinduksikan, tidak ada arus yang mengalir. Tapi kalau dia berubah, mau dia berubah plus, mau berubah dia minus, maka fluxnya juga akan berubah. Dia akan berubah juga. Tergantung tanda perubahan arusnya tentunya. Dia mengikut tanda perubahan arusnya. Maka akan terbangkitkan GGL. GGL ini akan membangkitkan arus. Jadi itu logikanya. Nah, sekarang kalau misalkan dia minus, kalau negatif. Kalau dia negatif, arah arusnya ke bawah, maka ini kamu balik. Ini balik. Ini bukan cross di sini, tapi dot. Oke, jadi di sini sama, dot juga, di cross. Oke, jadi paham ya? Jadi posisinya dia negatif di sini, arah perubahan arusnya itu negatif, maka di sini dot dan arah arusnya itu ke sini. Oke, dipaham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, itu bisa kalian lihat di percobaan fisika di lab dulu di SMA ya. Misalkan di sini ada coil. Aduh, tidak bagus ini gambar saya. Lihat di buku saja ya. Oke, jadi lihat ini magnetnya didorong dari kanan ke kiri. Kalau kamu dorong magnetnya dari kanan ke kiri, maka tentunya
Ini flux magnet di sini, flux magnet semakin lama kan semakin meningkat kan, semakin lama akan semakin besar. Cuma di sini flux magnet ini tidak dibangkitkan lagi oleh arus. Kalau yang di soal yang saya berikan tadi, flux magnet itu dibangkitkan oleh arus. Tapi kalau di sini flux magnetnya dibangkitkan oleh magnet permanen, dibangkitkan oleh magnet permanen. Lihat di sini, dia didorong dari kanan ke kiri. Berarti flux magnet yang melewati kawat ini itu semakin lama semakin besar, atau perubahan flux magnetnya positif. Oke, jadi kita sudah tahu di sini ada arah fluxnya sudah ketahuan, kemudian tanda perubahan fluxnya sudah ketahuan juga. Jadi sebenarnya di sini yang saya tuliskan tadi ya, kamu harus tahu arah arusnya, arah arus dan tanda perubahannya. Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui arah flux dan tanda perubahan fluxnya. Tanda perubahan flux. Ini sama. Kalau dia arusnya ke bawah, kalau arusnya itu dia tanda perubahannya positif, maka tanda perubahan fluxnya pasti positif juga. Nah, seperti itu ya. Oke, tandanya plus dan fluxnya dari kanan ke kiri. Maka di sini arusnya dia dari, bisa transferkan saja barangkali baru saya paste di sini. Nah, ini biar saya gampang coret-coretnya. Oke, arah arusnya itu akan seperti ini. Karena kalau arah arusnya seperti ini, nah dia plus ya. Kalau dia plus berarti flux yang dibangkitkan oleh arus yang mengalir pada kawat ini itu harus melawan flux asalnya, harus melawan flux asalnya. Nah, kalau arah arusnya seperti ini, maka arus flux yang dibangkitkan oleh arus ini dia itu ini dot di sini cross ya. Dot cross berarti dia ya udah betul. Jadi dia melingkar ke dalam sini. Dia melingkar ke dalam sini. Dia akan melawan flux yang membangkitkannya. Dia akan melawan flux yang membangkitkannya. Oke? Dipaham ya? Jadi arusnya itu dari sini ke sini. Nah, ini arus konvensional ya, arus konvensional. Arus konvensional. Nah, bedakan arus konvensional dengan arus elektron ya. Bedakan arus konvensional dengan arus elektron. Makanya di sini kenapa bisa terbaca negatif. Kenapa bisa negatif arusnya? Karena harusnya itu dia masuk ke sini, ke terminal positif. Tapi ternyata dia malah masuk di terminal negatif baterai, negatif itunya, negatif ampermeternya, makanya dia negatif di sini. Nah, kemudian dia ditarik mundur keluar. Kalau dia ditarik mundur keluar, nah ini arah flux magnetnya tidak berubah, arahnya tidak berubah, dia tetap dia dari kanan ke kiri. Karena ingat ya, arah flux magnet yang keluar dari kutub magnet itu dari utara ke selatan, ya tidak akan berubah. Tidak akan berubah itu meskipun kamu arahnya itu kamu putar-putar bagaimana. Oke. Tapi sekarang tanda perubahan fluxnya itu negatif karena kamu tarik dia menjauh, maka flux yang menembus area ini itu semakin lama semakin berkurang. Nah, kalau fluxnya semakin lama semakin berkurang, maka arusnya dia akan ke atas ini. Arusnya akan ke atas. Kenapa ke atas ya? Kalian bayangkan saja ya. Kalau dia negatif berarti dia akan bukan melawan tapi menguatkan. Dia akan menguatkan flux yang membangkitkannya. Dia akan menguatkan flux yang membangkitkannya. Dia ke atas sini. Jadi kalau kita gambarkan dia akan seperti ini dia. Oke, dipaham ya? Ya, tidak ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ke ini dia hukum lens. Jadi cara tulis itu seperti ini.
E itu GGL sama dengan negatif N dibagi dengan D flux per dt. Perubahan fluksnya. Oke, jadi di sini arah GGL-nya itu dia menentukan arah arus. Dia menentukan arah arusnya. Nah, ini hukum Lenz dalam bentuk persamaan arah arus yang dibangkitkan oleh arah arusnya itu dia ditentukan oleh tanda perubahan fluksnya. Akan selalu melawan perubahan fluks yang membangkitkannya. Perubahannya ya, bukan arahnya, tapi perubahannya. Ini D flux per dt ini perubahannya. Dia perubahannya. Kalau misalkan dia makin lama makin naik, nah, maka perubahannya itu positif. Kalau dia makin lama makin turun, perubahannya negatif. Izin bertanya, Pak. Ya, apa? Perkenalkan, nama saya Nadila Tuarea dengan NIM 2020-11-254. Izin bertanya, kalau untuk perubahan fluksnya itu dapat dipengaruhi oleh apa saja, Pak? Perubahan fluksnya, perubahan besarnya maksudnya ya, bukan perubahan arahnya ya. Iya, Pak. Perubahan apanya kamu tanyakan ini? Besarnya atau arahnya? Atau arahnya? Besarnya, Pak. Ya, apakah dipengaruhi kalau oleh besar fluks itu dipengaruhi oleh besar arus. Jadi semakin besar arus yang membangkitkan fluks itu, maka semakin besar juga fluksnya. Ada kawat, terus kamu aliri arus 1 ampere. Maka kamu naikkan arusnya menjadi 10 ampere, fluksnya akan naik 10 kali lipat juga. Nah, jadi yang mempengaruhi itu adalah besar arus yang membangkitkannya. Jadi yang mempengaruhi besar fluks itu adalah besar arus yang membangkitkannya. Yang kedua itu khusus untuk fluks yang dibangkitkan oleh solenoid ya, atau kawat yang berbentuk loop. Nah, ini kan ada kuat medan magnet di sini. Nah, kalau arusnya dia ke sini, maka flux magnetnya itu dia ke atas ini. Harusnya dia begini. Flux magnetnya dia ke atas. Nah, ingat di kemarin ya, B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Nah, dia dipengaruhi oleh arus, kemudian yang pengaruhi lagi adalah R-nya, R kecil. R ini adalah jari-jari dari loop ini. Semakin besar R-nya, maka semakin kecil juga kuat medan magnetnya yang dibangkitkan oleh loop ini. Tapi kamu tanyakan fluksnya ya. Flux ini kan B kali akos sinus theta ya. Oke, jadi kalau misalkan fluksnya itu dibangkitkan oleh arus, maka besar fluksnya itu tergantung besar arus yang membangkitkannya. Yang kedua, dia dipengaruhi oleh, kalau misalkan fluksnya itu menembus suatu bidang, kalau misalkan medan magnet itu dia menembus suatu bidang, maka fluks yang dihasilkan itu tergantung pertama itu luasannya, kemudian sudut datang medan magnetnya. Jadi ini tergantung ini kasusnya di mana dulu. Tergantung kasusnya di mana dulu. Oke. Terima kasih, jadi kasusnya apa dulu nih? Kalau misalkan ya kawatnya berarus, maka semakin besar arusnya, semakin besar juga fluksnya. Dan kalau kasusnya dia seperti ini, ada suatu bidang ditembus oleh medan magnet, maka flux magnet yang menembus bidang ini, itu kalian bisa cari dari persamaan ini. Apa yang mempengaruhi besar flux magnetnya? Yang pertama itu adalah kuat medan magnetnya. Yang kedua itu ini luas bidang yang ditembusnya, kemudian sudut datangnya. Itu ya. Waduh, cukup lama juga ini saya jelaskan tentang hukum Lenz.
Ini ada contoh soal di buku, ada suatu koilnya itu 25 lilitan ya, ada 25 lilitan. Kemudian total resistansi dari koil tersebut ada 0,35 ohm. Nah, kemudian suatu medan magnet uniform, nah itu menembus koil ini ke arah atas. Nah, kemudian di sini disebutkan lagi di bagian A, jika medannya itu berubah secara seragam dari 0 Tesla ke 0,5 Tesla dalam 0,8 detik. 0 dari 0 Tesla ke 0,5 Tesla, berarti dia positif perubahannya ya, karena semakin lama semakin besar dalam waktu 0,8 second. Nah, berapakah EMF besar, berapakah besar EMF yang diinduksikan pada koil ini? Itu bagian A. What is the induced EMF? Nah, carilah magnitudenya, kemudian carilah arah arus yang dibangkitkan oleh EMF tersebut. Oke, pertama itu kita harus cari dulu berapa fluxnya. Jadi di sini cuma kuat medan magnetnya saja ya diketahui. Jadi bedakan kuat medan magnet dengan flux magnet. Oke, saya ulangi lagi, ini adalah kuat medan magnet dan ini adalah flux magnet. Nah, jadi untuk menentukan besar gegel induksi, yang kita harus cari pertama kali adalah flux magnetnya, perubahan flux magnetnya. Di sini cuma diketahui medan magnetnya saja, berarti kita harus cari dulu berapa flux magnetnya. Oke, area dari koilnya. Nah, itu di sini dikatakan dia punya panjang 1,8, lebarnya juga 1,8. Panjang 1,8, lebarnya 1,8 juga. Katanya di sini dia persegi. Persegi itu sama panjang dan lebarnya. Oke, luasannya itu 3,24 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kemudian fluxnya, nah karena dia tegak lurus, berarti θ-nya itu sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Langsung aja dikalikan B, dikalikan dengan A. Oke, jadi flux finalnya itu, nah ingat ya, kalau kita bicara delta flux, berarti kan ini flux final dikurang flux inisial atau flux awal. Flux finalnya itu sama dengan 0,5 B dikalikan dengan A. A-nya itu kan sama dengan 3,24. Dikalikan 3,24 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ini kalian konversi jadi meter persegi dulu. Ya, sudah dapat di sini. 1,2. Berarti delta B-nya itu, delta fluxnya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Weber ini itu sebenarnya sama dengan Tesla meter persegi ya, Tesla meter persegi. Nah, GGL yang dibangkitkan langsung minus N D flux per dt, delta flux per delta T. N-nya 25 lilitan. Nah, dikalikan dengan delta flux per delta T. Delta T-nya 0,8 second. Nah, dapatkan minus 5,06 kali 10 pangkat 3 volt. Carilah magnitud arusnya. Magnitud arus itu delta V per R ya. Ini hukum Ohm ini. V sama dengan I kali R atau delta V sama dengan I kali R. Nah, dapat 1,45 kali 10 pangkat minus 2 ampere. Dan kalian tidak usah terlalu itu ya dengan tanda negatif ini. Tidak usah terlalu pusingkan ini tanda negatifnya. Nanti ini kita penentuan tanda GGL-nya ini juga, penentuan tanda GGL-nya itu kita bisa lihat nanti dari penggambaran arah arusnya. Kalau misalkan dia seperti ini, mana tadi itu. Nah, dia seperti ini. Nah, berarti ini kan saya bisa buat seperti ini. Ini negatif, ini positif. Tanda itunya, tanda GGL-nya di sini positif, di sini negatif. Nah, jadi arusnya itu dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. Saya bisa gambarkan, maaf tadi gambar saya itu bisa jadi membingungkan sebenarnya ya. Nah, itu, ini dia.
saya barangkali buat seperti ini. Ini saya bisa buatkan rangkaian equivalent itu seperti ini. Plus, minus, lalu dia seperti ini. Nah, oke, jadi arah arusnya itu dari kiri ke kanan. Untuk gambar ini ya, dari kiri ke kanan. Jadi seolah-olah di sini itu ada sumber tegangan, di sini plus, di sini negatif. Seolah-olah ada sumber tegangan di sini plus, di sini negatif. Oke. Dan di kawat sebelah sini itu, di sini seolah-olah ada sumber tegangan. Tidak usah kamu pusingkan, ini aja ya. Oke, jadi di sini tuh di region ini, di sini seolah-olah ada sumber tegangan. Oke, itu ya tentang hukum Lenz. Contoh soal saya kira gampang, contoh soalnya ini tadi. Nah, ini yang contoh sebelumnya ya. Aplikasi dari hukum Lenz ini apa? Itu ada 3 di sini, ada 3 aplikasinya. Ada 3 aplikasi dari hukum Lenz. Yang pertama itu dia ada di pengaman listrik. Oke, jadi di dunia kelistrikan itu ada ada alat yang disebut apa namanya kemarin itu ya. LCB. ELCB. LCB ini singkatan dari Earth Leakage Circuit Breaker, atau pemutus rangkaian yang bekerja ketika terjadi kebocoran tanah atau hubung singkat ke tanah, hubung singkat listrik ke tanah. Nah, ini adalah suatu piranti untuk mengamankan manusia sebenarnya. Jadi untuk mengamankan manusia ya. Misalkan suatu waktu ada manusia yang menyentuh suatu perangkat yang bertegangan, ketika dia menyentuh perangkat bertegangan tersebut, nah tentunya manusia akan kesetrum, pasti dia akan kesetrum. Tapi kalau misalkan kalian pakai ini, nah ketika manusianya itu baru saja akan kesetrum, dia akan memutus rangkaiannya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu kalian bisa lihat di gambar ini ya. Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, di rumahmu itu kan pakai arus bolak-balik ya, arus bolak-balik. Kalau misalkan kamu menghubungkan peralatan listrik ke stop kontak, nah dia kan jadi seperti ini. Ini ada listrik di rumahmu, ada fasa, ada netral ya. Ada fasa, ada netral. Ini dihubungkan ke stop kontak di rumahmu. Ini fasa dan ini netral. Ini dari meteran listrikmu. Ini kamu hubungkan ke misalkan pemanas air. Pemanas air itu kan bahan resistif ya. Bahan resistif. Nah, tentunya akan mengalir arus di sini, akan mengalir arus, dan arus yang mengalir di fasa ini sama dengan arus yang mengalir di netralnya. Oke? Nah, jadi dalam rangkaian seri itu arus itu sama, besarnya sama. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik berarti fluxnya juga dia bolak-balik juga. Dia bolak-balik juga. Fluxnya dia akan berubah terhadap waktu. Yang tadi saya sudah bilang ya. Nah, ELCB itu prinsipnya dia seperti ini. Lihat di gambar ini ya. Ini kawat ya. Satu kawat fasa, satu kawat netral. Kalau misalkan ini tidak terjadi hubung singkat, berarti kan arusnya itu dari fasa ke netral. Arusnya dari fasa ke netral.
Nah, artinya di sekitar gimana jelaskannya? Sebentar dulu. Oh iya, jadi di sini arusnya masuk, di sini keluar. Arusnya masuk dan keluar. Arah arusnya itu berbeda ya. Di sini ke dalam, dari belakang ke depan, di sini dari depan ke belakang. Nah, kalau misalkan tidak terjadi hubung singkat, resultan flux di sini sama dengan 0. Kenapa? Karena ini membangkitkan flux yang saling berlawanan arah ya. Fluxnya itu saling berlawanan arah. Flux yang dibangkitkan oleh kaut yang satu itu berlawanan arah dengan flux yang dibangkitkan oleh kaut yang kedua. Oke, saya ulangi lagi. Flux yang dibangkitkan oleh kaut yang satu, arahnya itu berlawanan dengan flux yang dibangkitkan oleh kaut yang kedua. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tidak ada resultan flux di sini, di sekitar kawat ini, di sekitar kabel ini. Resultan fluxnya itu sama dengan 0. Oke. Tapi kalau misalkan terjadi hubung singkat ke tanah, nah kita lihat gambar ini ya, terjadi hubung singkat ke tanah. Oke, di fasanya itu mengalir arus, tapi arusnya itu tidak ke kawat netralnya. Dia langsung ambil jalur singkat di sini. Ada hubung singkat dari fasa ke tanah. Apa yang terjadi? Di netral tidak mengalir arus, atau ada arus yang mengalir tapi sangat kecil, karena di sini sudah arusnya itu sudah sebagian besar mengalir ke tanah secara langsung. Secara langsung dia mengalir ke tanah. Nah, ini mekanismenya bisa macam-macam ya. Kalau misalkan ada orang di sini, maka arusnya itu akan melalui orang tersebut, lalu dia turun ke tanah karena orangnya ini menginjak tanah. Orangnya menginjak tanah. Ya, kalau orangnya tidak menginjak tanah, tidak ada aliran arus dari sini ke tanah. Oke, jadi di sini ada arus, di sini tidak ada. Nah, otomatis di sini akan terjadi flux, akan terjadi perubahan flux di sini. Akan terjadi perubahan flux. Karena harusnya itu dia di sini resultan fluxnya sama dengan 0 ya, karena di sini arah arusnya ke belakang, di sini ke depan. Arah fluxnya itu dia saling berlawanan sehingga resultannya sama dengan 0. Nah, ketika di sini tidak ada arus yang mengalir, sedangkan di sini ada, maka di sini tidak ada flux, di sini ada flux, dan fluxnya itu berubah terhadap waktu karena dia adalah arus AC. Fluxnya itu dibangkitkan oleh arus AC. Nah, apa yang terjadi di coil ini, di inti besi ini, itu akan mengalir flux. Dan flux yang berubah terhadap waktu ini akan membangkitkan arus listrik pada coil ini, coil yang dibelitkan pada inti besinya. Arus ini kemudian akan mengenergize atau men-tripkan sirkuit breaker yang tersambung pada ELCB ini. Oke. Ketika orangnya itu sudah mulai kesetrum, sudah hampir kesetrum dia. Nah, ELCB-nya itu akan memutus. Dia akan memutus arus yang masuk ke pemanas yang ada di sini. Oke, itu dipaham ya, cara kerja dari ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kamu punya peralatan yang rentan korsleting, itu harus kamu pasangkan seperti ini ELCB. Itu kalau kamu lihat fishing ELCB itu banyak di internet ya. Ini dia.
Nanti kalau kamu belajar instalasi listrik pasti dikasih tahu, nanti diajarkan ini. Nah, kalau sekarang itu sudah ada RCCB. RCCB ini gabungan MCB dengan ELCB. Harganya lebih mahal. Ini sudah gabung di sini pendeteksi arus lebih dengan arus bocor, sudah gabung, sudah satu set. Tapi nanti kalian pelajari itu di mata kuliah instalasi listrik. Nah, itu aplikasi pertama dari aplikasi pertama dari Kumlens. Aplikasi kedua itu gitar. Kenapa gitar? Karena saya tidak mau bahas terlalu jauh ya gitar ini. Ya ini ada magnet, bukan magnet, ini sebenarnya ini adalah inti besi biasa ya. Ada inti biasa, kemudian di sini ada kawat yang termagnetisasi. Jadi ketika kita petik senar gitarnya, maka akan terjadi perubahan flux magnet di sini. Akan terjadi perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet itu akan masuk ke sini, ke inti besinya. Flux itu akan masuk ke inti besi. Nah, di sini tentunya akan berubah, juga akan berubah intensitas dari flux magnetnya. Flux magnet yang berubah terhadap waktu akan menginduksikan GGL, dan GGL itu akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini kemudian akan dikirim ke amplifier, lalu akan disalurkan ke loudspeaker. Oke, kalau untuk loudspeaker sendiri saya kira kalian sudah saya ajarkan di pertemuan yang lalu ya, cara kerja dari loudspeaker. Ini yang kedua. Kemudian aplikasi yang ketiga itu adalah ini, SIDS atau SIDS. Nah, cara kerja dari SIDS ini, sebelumnya ini saya mau jelaskan dulu ya. Jadi SIDS ini adalah suatu piranti yang bisa mendeteksi detak jantungnya orang, bisa mendeteksi detak jantung seseorang. Ini biasanya dipakai itu pada bayi, jadi dia dibelikan seperti ini. Ini bisa ketahuan. Siapa tahu ini bayinya tiba-tiba berhenti detak jantungnya, itu bisa ketahuan. Nah, jadi caranya adalah dengan misalkan ini adalah tubuh bayinya ya. Nah, di atas sini tuh kita letakkan suatu elektroda, di bawah ini ada elektroda juga, elektroda lempeng tipis ya, elektroda lempeng tipis. Tentunya kita harus belit dulu dengan kain. Jadi di sini kita lihat ya ada kain seperti kain ini, tapi dalamnya itu sudah ada elektroda. Oke, sudah ada elektroda. Kemudian di elektroda ini kita alirkan arus listrik di elektrodanya. Arus listrik ini akan menghasilkan medan magnet, tentunya akan menghasilkan medan magnet. Nah, kemudian di dalam bayi itu kan ada jantung. Ada jantung, dan jantungnya ini tentunya dia memompa darah ya, sedangkan darah itu kan ada zat besi. Nah, jadi zat besi ini bisa menangkap sebagian dari medan magnet yang diinduksikan oleh arus yang ada di sini. Jadi di sini ada flux magnet yang turun ke bawah. Ini akan ditangkap oleh darah, kemudian sebagiannya lagi akan diteruskan ke plat yang ada di bawah sini. Sebagian lagi akan diteruskan ke plat yang ada di bawah sini. Di plat yang berada di bawah ini, karena merasakan flux yang berubah terhadap waktu yang dibangkitkan oleh plat yang ada, akan mengalir arus, dan arus itu akan dimonitor. Nah, jadi pada kondisi normal itu pasti akan fluktuatif seperti ini, karena detak jantung orang itu kan berubah-berubah. Nah, kalau misalkan bayinya tiba-tiba mati, maka ya garis lurus atau di sini konstan, arus yang dibangkitkan itu jadi konstan, karena sudah tidak ada lagi di sini seperti penghalang yang membuat flux ini berfluktuasi. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Oh sorry, ini nama sindromnya ya, nama pirantinya ini apnea monitor, apnea monitor.
Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya. Oh iya, biasanya saya tulis ya. Biasanya saya tulis yang bertanya. Oke, siapa tadi yang bertanya itu? Kornal dan Janu Pak yang pertama. Siapa? Antonius Januario, absennya di atas Pak. Hadir Pak. Siapa lagi? Siapa lagi tadi yang bertanya? Fariski Cornelius. Yang cewek tadi? Saya, Iya, Pak. Namamu siapa? Nadila Tuharia, Pak. Siapa lagi? Bidara Pak. Saya Pak. Udah ya? Bidara. Noval ya. Sudah ya? Sama Noval Pak. Siapa? Noval. Val gini. Pakai F Pak. Novel Pak pakai F Pak. Udah ya? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Namamu siapa? Sohibul. Muhammad Sohibul. Oke. Misi Pak, saya juga tadi Pak. Namamu siapa? Pak. Hah? Saya juga tadi Pak. Siapa? Mangarato Tupang. Mangarato Simatupang Pak. Izin masuk Pak, saya juga Ahdan tadi Pak yang awal. Kita istirahat dulu ya sebentar sambil kalian menyerap dulu apa yang saya sampaikan tadi. Istirahatnya tidak lama ya, 5 menit saja. Habis itu saya mau selesaikan ini. MF.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Gaya gerak EMF. Motion EMF. Kalian bisa lihat di gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada suatu batang besi yang bergerak dalam suatu medan magnet statis. Batang besi yang bergerak dalam pengaruh medan magnet statis atau medan magnet yang tidak berubah terhadap waktu. Medan magnet yang besarnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, ini kita lihat ya. Kalau misalkan batang besinya ini kita dorong dari kiri ke kanan, maka yang terjadi adalah elektron yang berada dalam batang besi ini akan bergerak dari atas ke bawah. Kalian bisa pakai kedatangan kanan juga ya. Nah, ini arah medan magnet atau arah flux magnetnya dia menjauh kita, berarti dia mengarah ke kita ya. Dia mengarah ke layar. Jadi dia mengarah ke layar. Nah, habis itu kalau dia mengarah ke layar, nah ini dia kecepatannya, dia bergerak ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, berarti ada susah ini, tangan saya harus diputar-putar. Nah, kalian ilustrasikan saya di rumah. Jadi arah flux magnetnya itu dia ke layar. Nah, kemudian arah batangnya itu dia ke sebelah kanan. Berarti arah gaya magnetnya itu dia ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, gaya magnet ini akan menggerakkan elektron yang berada di dalam batang besi ini. Elektron yang ada dalam besi ini akan berkumpul semua di bawah, di bagian bawah. Sehingga yang terjadi di sini adalah terjadi penumpukan konsentrasi muatan negatif pada bagian bawah dari batang besi ini. Nah, kalau di bawah terkumpul muatan negatif, maka daerah yang ditinggalkan oleh muatan negatif itu akan berubah menjadi positif. Atau terbangun GGL di sini. Terbangun tegangan yang di atas plus, di atas negatif. Nah, kita sudah tahu di pembahasan medan listrik kemarin ya. Di pembahasan medan listrik, F itu sama dengan Q kali E. F sama dengan Q kali E. Atau suatu elektron, jika kamu berikan dia medan listrik sebesar E, suatu elektron atau suatu muatan Q, jika kita berikan dia medan listrik, maka muatan tersebut akan bergerak. Dia akan mendapatkan gaya sebesar F yang besarnya sama dengan Q dikalikan dengan E, atau besar muatan tersebut dikalikan dengan kuat medan listrik yang dialaminya. Elektron yang berada atau muatan yang berada di dalam batang besi ini, nah itu mendapatkan gaya juga. Dia mendapatkan gaya F. Nah, tentunya besar F ini sama dengan itu apa ya? Dia itu ekivalen dengan Q dikalikan dengan E. Atau bisa kita katakan seperti ini, ketika batang besi ini digerakkan dari kiri ke kanan, maka elektron yang ada atau muatan yang ada dalam besi ini itu akan terdorong ke bawah dengan gaya sebesar F, dan gaya itu ekivalen jika kita memberikan medan listrik pada muatan ini. Kita berikan medan listrik sebesar E pada muatan ini, itu ekivalen sama dengan gaya yang terjadi apabila kita berikan medan listrik dengan besar E pada muatan ini, F kali E. Nah, kemudian karena di sini soalnya adalah kita menggerakkan batang besinya di dalam pengaruh medan magnet dan kecepatan V, maka ternyata itu ada persamaan ini juga ya, gaya magnet. Gaya magnet itu sama dengan gaya yang ditimbulkan karena adanya interaksi magnetik antara muatan dengan medan magnet. Fm sama dengan Q kali V kali B. Terus saya bisa tuliskan seperti ini barangkali. Fe sama dengan Fb. Fe ini Q kali E sama dengan QVB.
atau E sama dengan V dikalikan dengan B. Nah, kemudian kita juga sudah belajar di pembahasan potensial listrik kemarin, dan kita dapatkan rumus kalau delta V itu sama dengan E dikalikan dengan D atau E sama dengan delta V per D. Kita sudah belajar kemarin ya. Nah, di sini kan delta D-nya itu sama dengan panjang dari konduktornya atau lintasan dari elektronnya. Nah, ini seolah-olah di sini ada medan listrik plus, di bawah di sini minus. Jarak dari kutub plus ke minus itu adalah D-nya, sedangkan D-nya di sini sama dengan panjang dari konduktornya, sehingga kita dapatkan di sini delta V sama dengan B kali L kali V. Atau kita bahasakan seperti ini, jika konduktornya itu kita gerakkan dalam pengaruh suatu medan magnet konstan, maka pada ujung-ujung konduktor tersebut akan terbangkitkan tegangan, GGL. Besar tegangan yang dibangkitkan itu sama dengan B. B ini adalah kuat medan magnet yang mempengaruhi konduktor ini, kemudian L itu adalah panjang konduktornya, dan V adalah kecepatan dari konduktornya, kecepatan gerak dari konduktor tersebut. Nah, jadi ini sebenarnya prinsip kerja dari generator ya. Generator itu kan ada kawat yang bergerak dalam pengaruh medan magnet konstan. Maka pada ujung-ujung kawat tersebut akan terbangkitkan tegangan. Nah, ini prinsip dari generator. Oke, dan ini sebentar kita akan pelajari ya cara kerja generator. Oke, ke gambar selanjutnya. Di gambar selanjutnya ini, ujung-ujung dari konduktor tersebut kita hubungkan dia dengan resistansi. Kemudian, nah kalau kita hubungkan dengan resistansi, tentunya dia akan menjadi rangkaian tertutup ya, akan mengalir arus. Arusnya sama dengan V dibagi dengan R-nya, V dibagi R, kum ohm. Dan nah kita juga sudah pelajari hukum Lenz sebelumnya ya, hukum Lenz itu kan E atau GGL yang dibangkitkan atau tegangan yang dibangkitkan itu sama dengan N, negatif N dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu. Oke, dan di sini juga ada terbangkitkan tegangan dari gambar ini ya, ada terbangkitkan tegangan. Nah, tegangan itu sama juga ya. Kita persamakan dengan hukum Lenz. GGL sama dengan B dikali L kali V. BLV. Itu sama dengan BLV sama dengan BLV sama dengan N kali D flux per dt, atau biasa juga orang tuliskan N kali delta flux per delta T. Apalagi ya. Nah, kalau misalkan kita mau cari arusnya, ini kan V di sini tegangan, V tegangannya. Jangan tulis V, kita tulis E saja barangkali. E atau delta V sama dengan BLV. Ini V kecepatan ya, ini V tegangan. Kita mau cari arus, tinggal kalian bagi saja dengan R. Delta V dibagi dengan R atau sama dengan BLV dibagi dengan R. Bertanya Pak. Apa?
Yang mana? Yang ini. Kamu terlalu kecil, besarin dikit. Oh, yang kenapa di konduktor fluxnya mengarah ke dalam semua? Suaramu tidak jelas. Kecil sekali suaramu. Sudah terdengar jelas, Pak. Iya. Kenapa di kanan kiri konduktor fluxnya mengarah ke dalam semua, Pak? Ya karena memang soalnya begitu. Jadi kalau misalkan kamu buat seperti ini ya. Kalau di buku itu kan dia menjauh pengamat ya. Kalau misalkan kamu buat suatu percobaan seperti ini, kamu buat percobaan, kamu arahkan suatu medan magnet dari dalam layar ke arah kamu. Kalau kamu di sini ambil konduktor, lalu dorong ke sebelah kanan. Kamu dorong sebelah kanan. Maka pakai kaedah tangan kanan. Kemudian saya tanya seperti ini. Carilah polaritas tegangan yang dibangkitkan pada konduktor ini. Jadi konduktor itu bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Nah, di sini akan terbangun potensial negatif dan positif, kebalikan dari yang ada di sini. Jadi kenapa di sini tanda kali? Karena memang soalnya seperti itu. Itu ya. Makasih, Pak. Ada soal di sini. Soal bukan soal sebenarnya. Ini cuma aplikasi dari apa yang kita pelajari tadi ini. Motional and EMF. Nah, kalau misalkan ini suatu batang logam kita gerakkan dalam pengaruh medan magnet, maka akan terbangkitkan GGL pada batang ini. Kemudian jika batang ini kita hubungkan dengan resistor, maka akan mengalir arus. Nah, kita bisa buat sebaliknya kalau seperti itu. Kalau misalkan batang besi ini kita berikan arus, lalu kita tempatkan dalam pengaruh medan magnet, maka kawat ini batang konduktor ini akan bergerak tentunya. Nah, ini prinsip kerja motor ya. Ini prinsip kerja motor. Ada kawat berarus yang bergerak dalam pengaruh medan magnet. Ini prinsip kerja motor. Nah, di sini kita bisa buat suatu aparatur seperti ini ya. Kita buat percobaan seperti ini. Jadi batang besi ini kita bisa lontarkan dia dengan cara ya kita berikan dia arus yang sangat besar, kemudian kita berikan dia medan magnet yang sangat besar. Nah, ini batang besinya bisa terlontar. Kenapa terlontar? Karena dia akan mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, teknologi ini tuh dipakai oleh Amerika, negara barat ya, dipakai Amerika untuk membuat senjata namanya railgun. Nah, jadi railgun ini adalah dia senjata, dia senapan ya, tapi bukan pakai mesiu. Dia tidak pakai mesiu, dia pakai elektromagnet. Cara kerjanya bagaimana ya? Kamu lihat aja di buku fisika ini. Cara kerjanya itu seperti ini. Nah, jadi batang besi ini kita ganti dia pakai proyektil, pakai proyektil peluru. Nah, proyektil peluru ini kamu aliri arus, lalu kamu berikan medan magnet. Nah, arah arusnya itu ya sama seperti yang kita buat di sini ya, Jadi kita aliri arus dia, lalu kita berikan medan magnet, kita buat dia dalam pengaruh medan magnet, maka dia akan terlontar dengan kecepatan V. Besar kecepatannya ini tergantung besar arus dan besar medan magnetnya.
Jadi semakin besar tegangannya, semakin besar juga arusnya tentunya. Semakin besar tegangan, semakin besar arusnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah bisa dikembangkan menjadi senjata ya. Cuma saya tidak apa-apa bahas di sini karena kalau kalian mau buat juga susah juga, tidak mungkin kalian bisa buat sendiri. Kalau cuma pakai baterai 12 volt atau mau pakai tegangan dari rumahmu, itu tidak cukup, tidak cukup. Ya paling kecepatan lontarannya itu masih lebih cepat pakai ketapel. Jadi sama seperti ketapel kalau kita buat di rumah sendiri. Nah, senjata yang dibuat oleh Amerika ini dia pakai sumber tegangan yang sangat besar, sumber arus yang sangat besar, dan medan magnet yang sangat besar. Cara membangkitkan medan magnet besar itu pakai superkonduktor. Oke, jadi ini adalah salah satu aplikasi dari aplikasi maju ya, aplikasi maju. Kalau aplikasi sederhana itu ya motor listrik. Itu ya. Oke, ini ada salah satu contoh soal yang bagus di sini. Nah, kita tahu tadi kalau bumi itu dia menghasilkan medan magnetnya sendiri. Ada medan magnet di sekitar bumi. Arahnya itu dari kutub selatan geografis bumi, dari Antartika ke kutub utara atau ke lautan Arktik. Nah, kalau begitu ada medan magnet di sekitar bumi. Jika ada pesawat itu kan berbahan logam ya, dia berbahan aluminium. Nah, berarti pada kondisi tertentu ya bisa saja pada ujung-ujung pesawat itu terbangkitkan tegangan. Oke, jadi bisa saja pada ujung-ujung pesawat itu terbangkitkan tegangan. Nah, ini adalah salah satu contoh soal. Nah, katanya suatu pesawat itu dia terbang ke utara. Dia terbang ke utara. Nah, berarti kan dia dapat medan magnet ini. Nah, besar medan magnet pada permukaan bumi itu di atas permukaan bumi sebesar 0,6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, kecil sekali ya. Nah, jadi ini kalau kita gambarkan bumi ya, kita gambarkan bumi dengan seperti ini. Nah, tentunya arah garis gaya magnet itu dia seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dia seperti ini lalu ada pesawat, jadi kadang-kala itu ada itu ya. Oke, jadi kadang-kala itu bukan kalau ada pesawat di sini, dia biasanya itu ini pesawatnya. Nah, kalau misalkan dia kebetulan mendapatkan medan magnet bumi yang begini atau mengarah ke bawah, bisa jadi seperti ini ya, bisa jadi seperti ini. Nah, tentunya dia akan menjadi seperti sebuah batang logam. Batang logam ya, kemudian dia berada dalam pengaruh medan magnet yang arahnya ke belakang layar. Dia akan seperti ini kondisinya. Nah, kemudian dia melaju ke atas. Oke, dia melaju ke atas. Kalau dia melaju ke atas, maka nah kita lihat ini akan terbangkitkan di sini tegangan pada ujung-ujung sayapnya kemana? Nah, ini kalian tinggal putar saja ke kanan ya, biar gambarnya itu sama. Jadi ini sayapnya itu adalah batang besinya. Sayap itu adalah batang besinya. Kemudian dia kalian dorong ke kanan. Maka di sini akan bermuatan positif, di sini akan bermuatan negatif. Akan ada tegangan yang terbangkitkan pada kedua ujung sayap pesawat ini. Berapa besarnya? Nah, kita lihat di sini.
B kali L kali V. Jadi tergantung dari kecepatannya, tergantung dari panjang pesawatnya, dan tergantung dari kuat medan magnet yang dirasakan oleh pesawat tersebut. Oke, jadi dia punya kuat medan magnet yang menembusnya itu sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 4. Nah, ini komponen yang diambil, komponen yang menembus dari atas ke bawah saja ya, karena ini pasti ada juga ini medan magnet yang menembus dari belakang ke depan. Ini tidak berpengaruh. Dia tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena kita lihat ya, B kali A kali kosinus theta. Nah, kalau dia paralel ya tidak ada pengaruhnya. Kosinus theta ini sama dengan 90. Kosinus 90 sama dengan 0. Jadi kita ambil flux magnet yang tegak lurus atau medan magnet yang arahnya tegak lurus. Nah, kita gambarkan dengan tanda ini, tanda cross ya. Dari atas pesawat ke bawah pesawat. Ini dia yang warna biru. Kali saja ya BLV. Nah, kecepatan pesawat itu biasanya sama dengan 250 meter per second ya. 2,5 kali 10 pangkat 2 atau 250 meter per second. Kalikan 0,45 volt, kecil sekali. Oke. Nah, yang mana positif? Yang mana positif? Jadi misalkan ini utara, ini selatan, kutub geografisnya ya, kutub geografis utara selatan. Maka yang positif ini adalah sayap yang di sebelah baratnya. Jadi baratnya itu di sini kan, timur di sini. Timur di sini, barat di sini. Sayap yang di sebelah barat yang positif, yang timur yang negatif. Oke, paham ya? Oke. Kita sudahi saja dulu pertemuan untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Saya mau absen dulu nih. Cepat menjawab ya. Randi Kamarun. Hadir, Pak. Patan Ramayani. Hadir, Pak. Ahmad Setiadi. Pak. Pristri. Hadir, Pak. Joshua. Yusuf Malik. Elizier. Hadir, Pak. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Restu Fauzan. Janorio. Hadir, Pak. Romania. Hadir, Pak. Immanuel. Sandi Reskiawan. Hadir, Pak. Miftahul Akmal. Hadir, Pak. Akdan. Hadir, Pak. Tarisa. Hadir, Pak. Bidara. Hadir, Pak. Safina. Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. From Eril. Hadir, Pak. Fauzi Nurrobani. Hadir, Pak. Manggara Tua. Hadir, Pak. Asami. Kevin Arianto. Hadir, Pak. Ali Yahya. Hadir, Pak. Nadila. Hadir, Pak. Japarista. Pak. Naufal. Hadir, Pak. Raihan. Pasca Fernando. Siti Nurlita. Hadir, Pak. Maulana Fadlan.
Hadir, Pak. Siti Nurlita hadir, Pak. Siti Nurlita ini kan cewek. Ada nggak orangnya? Hadir Pak saya. Cut Ifatul, Pak, hadir. Hadir. Ari Tua, Hadir, Pak. Sohibul Daksena, Hadir, Pak. Dwi Febrian, Hadir, Pak. Fariski, Hadir, Pak. Mirna Yunika, Hadir Pak. Ilham Jaya Pratama, Hadir, Pak. Terry Dodo, Hadir, Pak. Risa Marwesi, Excel. Oke, cukup sekian. Pak, Joshua Kastanya hadir, Sharing Pak. ya. Pak. Siapa? Pak. Siapa? Joshua Kastanya hadir. Hadir Pak. Excel ada, Excel. Siti Nurlita. Nggak ada, Pak. Siti Nurlita, Pak. Saya Tapi Joshua hadir, Pak. Kastanya hadir, Pak. Siapa? Joshua Kastanya, Pak, dengan NIM 2020 11232 hadir, Pak. Sudah ya? Reza Nurlita saya sudah. Pak. Siti Nurlita. Nurlita Pak. Siapa lagi? Reza? Reza hadir Pak. Sudah, tidak ada lagi? Sama instruksi, Pak. Tadi Safina bertanya, Pak. Sudah, Safina. Bukan absensi, Pak. Itu bertanya, poin bertanya, Pak. Oh iya, ya. Udahlah. Nanti hari Sabtu siap-siap ya. Kita ada kuliah pengganti jam 1. Atau kalau bukan Sabtu, nantilah dilihat. Nanti saya infokan di Teams-nya. Sudah ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.